Halo sahabat Anegas, apa kabar semuanya? Dalam kesempatan kali ini, kita akan melakukan pendakian ke gunung yang ada di Bandung Selatan, tepatnya di daerah Pangalengan. Persiapan dimulai dari malam hari, mulai dari peralatan dan bekal yang akan kita bawa untuk pendakian nanti. Ketika matahari mulai menampakkan cahayanya, kami memulai perjalanan dari kota Bandung menuju Pangalengan. Oh iya sahabat, untuk gunung yang akan kita daki adalah Gunung Puncak Besar Malabar. Dalam perjalanan menuju Gunung Puncak Besar Malabar ini, jika dari kota Bandung, kita akan melewati Jalan Bojong Soang, lalu ke arah Banjaran sampai ketemu Pasar Banjaran. Setelah itu ambil arah kiri menuju Pangalengan. Dari situ, ikuti saja jalan itu sampai nanti ketemu plang wisata Carita Alam yang di seberangnya ada toko oleh-oleh pihak Kawitan. Sekarang saya sudah sampai di base camp pendakian ke puncak besar Gunung Malabar ya, via Cimiruan sahabat. Dan di sini itu parkirnya cukup lumayan luas. Yang menjadi patokannya itu yang di depan itu ada lapang Cimiruan, dan di seberang sini itu base camp tempat registrasi untuk pendakian ke puncak besar Gunung Malabar. Di awal pendakian, kita akan disuguhkan dengan perkebunan warga ya sahabat, yang mana mayoritas warga di sini adalah petani. Tidak jauh dari perkebunan warga, di sini kita menemukan hamparan kebun teh yang sangat luas. Sejenak kita menikmati pemandangan yang disuguhkan oleh perkebunan teh ini.
Setelah dari perkebunan teh, kita melanjutkan kembali pendakian menuju puncak besar Malabar. Dan di sini kita dipertemukan dengan sebuah bukit yang akan kita lewati. Di bukit ini banyak sekali pohon damar yang diselingi dengan pohon kopi. Nah, setelah menemukan saung, kita akan belok kiri ya, yang ada tangga-tangganya. Memang cukup curam sih untuk naik ke atas, dan kita akan mengambil lurus. Kalaupun ada belokan kanan kiri, kita ambil lurus aja ke atas sampai menemukan sebuah jalur untuk trek motor ya, dan kita akan terus belok ke kiri sampai menemukan sebuah warung. Kalau lurus di bawah itu dari saung itu kan kita sampai ke satu jalur ya, yang ada jalan setapak kayak gini, tapi kita akan meneruskan sampai ke atas, dan di sana kita akan menemukan jalur motor yang cukup besar, sahabat. Nah, ini merupakan jalur tercepat ya untuk menuju ke puncak besar Malabar kalau dari kampung Cinyiruan. Kalau kita belok ke kiri pasti memutar, ke kanan juga sama memutar gitu. Tanjakannya sih hampir sama. Tapi kalau dari sini itu cuman lurus aja, walaupun memang nggak ada penunjuk arah sama sekali. Dari base camp kampung Cinyiruan kita akan terus naik ke atas ya sahabat. Di sana itu kita akan menemukan sebuah saung. Dari saung itu akan belok ke kanan dikit, terus naik ke atas. Memang agak terjal sih, kita akan ngambil lurus aja sampai di titik ini, sebuah jalur untuk motor ya, dan kita akan terus mengikuti itu sampai ke atas, dan menjadi titik temunya itu nanti ada di warung kopi, tempat biasa para pendaki istirahat atau para petani untuk sekedar rehat sejenak. Jalur pendakian menuju puncak besar Malabar itu hampir setengahnya itu didominasi oleh perkebunan warga ya, diselingi sama pohon-pohon kopi dan pohon-pohon besar seperti pinus, damar, dan lain-lain yang sudah mulai jarang. Dari base camp pendakian kampung Cinyiruan, kita akan terus naik ke atas lurus. Jadi di perkebunan atau di jalur perkebunan ini tidak ada petunjuk khusus ya untuk menuju ke puncak besar Gunung Malabar. Cuman kita mengikuti jalur motor aja sampai nanti kita menemukan sebuah warung, tempat ngopi para petani bahkan pendaki, dan sebagai tempat perhentian sementara sih untuk para pendaki untuk menuju ke puncak Gunung Malabar. Dari warung kopi itu kita akan terus lurus ke atas itu dan menemukan batas vegetasi antara perkebunan warga dengan hutan rimba ya. Dari sana itu kita akan terus naik ke atas lagi, terus ada batas vegetasi yang kedua yang ditandai dengan pagar yang harus kita loncati ya sahabat. Dari base camp kampung Cinyiruan itu kita akan terus lurus ke atas ya, dan di sana ada perkebunan pinus, naik terus belok kiri. Memang sih banyak persimpangan dan kita udah sampai di titik ini. Area di sini itu hampir semua sih perkebunan palawija warga dan sayur-sayuran dari warga.
setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jaman dari base camp Kampung Cinyiruan, dan setelah kita melewati banyak persimpangan, terus perkebunan palawija warga beserta perkebunan sayuran warga, kita sudah sampai di sebuah warung ya, biasanya dipakai tempat untuk istirahat para pendaki atau para petani. Dan dari sini kita akan terus melanjutkan ke puncak Gunung Malabar ya. Setelah warung kita terus ngambil jalur yang lurus ya, karena di sana itu ada jalur ke arah kanan nekuk ya, terus ada jalur ke arah kiri mengikuti perkebunan kentang yang di pinggirnya itu banyak pohon damar. Kita akan terus jalur lurus ini sampai menuju ke perbatasan vegetasi antara perkebunan warga dengan hutan ya. Di perkebunan warga ini banyak sekali persimpangan ya, yang menjadi acuan itu kita akan terus lurus ke atas sampai menemukan batas vegetasi antara perkebunan dengan hutan ya. Dan kalau rekan-rekan merasa bingung untuk mencapai batas vegetasi itu, tinggal tanya aja, karena memang di sini banyak sekali para petani yang lagi berkebun, sahabat. Kita sudah sampai di batas vegetasi antara perkebunan warga dengan area hutan ya, dan ditandai dengan pagar pembatas. Jalur ini kalau sore hari biasanya ditutup ya, untuk mencegah hewan-hewan liar masuk ke area perkebunan warga. Dan ini merupakan pagar pembatas kedua ya, dan ini membatasi antara perkebunan warga dengan hutan rimba Gunung Puncak Malabar. Kalau dari pagar pembatas pertama itu kan kita naik ke atas itu masih ada rimbunnya pohon-pohon besar ya, tapi ke atasnya sedikit ada perkebunan warga. Dan ini batas akhir sih, kita harus agak naik tangga dulu, dan kita akan terus masuk ke hutan rimba sampai ke puncak Gunung Malabar. Vegetasi tanaman sudah mulai berubah secara drastis ya di pagar pembatas kedua, karena pagar pembatas pertama itu kita masih melewati hutan yang pohon-pohon besarnya masih jarang. Tapi ketika kita melewati sebuah perkebunan yang tak terlalu besar, langsung kita melewati pagar pembatas kedua yang ada tangganya itu, naik ke atas itu sudah dihadapkan atau disuguhkan dengan hutan rimba ya, dengan pohon-pohon besar berselimutkan rumut dan tingginya menjulang. Sisi kanan kirinya itu pohon ilalang yang ketinggiannya cukup lumayan, sahabat. Kalau dari base camp Cinyiruan itu sampai ke perkebunan nggak ada petunjuk arah yang jelas ya. Tapi setelah pagar pembatas kedua, kita sudah mulai menemukan beberapa petunjuk yang ditandai dengan
plastik berwarna biru. Mungkin kalau di jalur ke atasnya kita akan coba lihat apakah masih ada petunjuk-petunjuk seperti ini untuk memudahkan para pendaki mencapai ke puncak besar Gunung Malabar. Dalam kondisi rimbunnya pohon-pohon besar dan ilalang yang ada di sini, masih bisa kita lihat ini petunjuk arah yang warna plastik biru seperti yang di bawah tadi ya. Kita akan teruskan lanjut ke puncak besar Gunung Malabar. Menitan dari batas vegetasi hutan dengan perkebunan sayuran warga itu, kita akan melihat sebuah pohon besar tumbang, tapi di sini udah ada tangga ya untuk melewatinya. Sejauh ini kita masih belum menemukan tanjakan yang cukup berarti ya. Jadi jalurnya itu masih landai. Gak tahu nanti sekitar 30 menitan ke depan kita akan menemukan tanjakan untuk menuju ke puncak besar Gunung Malabar. Nah, di jalur perjalanan menuju ke puncak besar kita menemukan akar pohon yang sangat unik ya, dan ini tanah-tanahnya masih menempel ke akar pohonnya itu. Ada beberapa pertigaan untuk menuju ke puncak besar Gunung Malabar. Pokoknya kita ngikuti jalur aja ya. Dan di sini ada penunjuk seperti dari tali rapia berwarna merah atau keresek berwarna kuning seperti itu. Jadi kita akan belok ke arah kiri terus. Sebenarnya jalur ke sebelah sini juga bisa sih, dari sana belok ke arah kiri juga. Cuman jalurnya itu masih rimbun dengan ilalang sama pohon-pohon tumbuhan liar. Baru menemukan penunjuk arah dengan tulisan ya. Di sini ada tulisan puncak mengarah ke arah kanan. Dan posisinya itu ada di pohon-pohon yang tumbang ya. Untuk melewatinya kita harus agak tunduk sahabat. Penunjuk arah dan pohon-pohon yang tumbang tadi itu menjadi titik awal ya, karena dari sana kita mulai agak nanjak. 45 menitan dari pagar pembatas yang kedua itu, kita akan terus melewati jalur hutan yang vegetasi tanamannya sangat lebat ya. Dan di sana kita akan terus naik ke atas. Kita menemukan sebuah tanjakan yang cukup terjal ya sahabat. 45 menitan dari pembatas pagar yang kedua itu, kita akan terus memasuki hutan rimba ya, karena memang vegetasi tanamannya itu cukup lebat. Pohon-pohon besar sama ilalang yang cukup tinggi ya. Dan dari sana kita akan terus lurus, ada belokan sedikit ke kiri, ke kanan, naik ke atas dikit. Terus di sana kita disuguhkan dengan tanjakan yang cukup terjal, dan mungkin sampai ke atas kita tidak akan dikasih jalur landai lagi seperti yang tadi kita lewati sahabat.
5 menit sebelum puncak ini ada pohon tumbang ya, yang pohonnya itu pas banget di jalur pendakian. Dan ini merupakan pohon besar yang berlumut, sahabat. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam lebih 45 menitan, akhirnya kita sampai di puncak besar Gunung Malabar. Sebuah gunung dengan ketinggian sekitar 2.343 meter di atas permukaan laut. Dan gunung ini ada di daerah selatan wilayah kota Bandung ya sahabat. Tepatnya secara administratif berada di Desa Mergamulia, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Di puncaknya ini merupakan sebuah area kecil yang rimbun dengan pohon-pohon ya, bukan landscape pemandangan alam yang cukup luas seperti di gunung-gunung yang lainnya. Toponomi atau asal kata dari nama pegunungan Malabar ini sangat menarik untuk kita telusuri ya sahabat. Menurut suatu versi bahwa gunung ini kelihatan besar dan melebar, dan dari kata melebar itulah diambil kata Malabar. Versi lain dari kata Malabar itu konon katanya menurut mitos Prabu Siliwangi itu dilahirkan di daerah sini. Lahir dalam bahasa Sunda berarti babar ya. Jadi tempat dilahirkannya atau tempat dibabarkannya menjadi kata Malabar yang dijadikan sebagai kata atau nama gunung. Wallahu a'lam bishawab. Versi lainnya lagi, Gunung Malabar ini merupakan adopsi dari nama gunung di India. Karena dulu waktu memulai penanaman teh di sini, orang Belanda itu memberikan nama Malabar itu karena disesuaikan dengan nama gunung di India. Dari kontur tanah dan jenis kondisi alamnya itu hampir sama katanya dengan yang di India. Tapi tentu versi ini debatable ya sahabat, karena memang Gunung Malabar ini sudah lama sih, dari sebelum penjajahan Hindia Belanda atau penanaman teh di area Gunung Malabar ini sudah ada penamaan Gunung Malabar. Meskipun waktu kami ke puncak besar Malabar tidak lama, tapi banyak sekali kenangan dan pembelajaran dalam pentingnya melestarikan alam sekitar kita. Terima kasih telah bergabung dalam pendakian ke puncak besar Malabar. Kami berharap tayangan ini dapat menginspirasi Anda untuk menjelajahi keindahan dunia ini dan menciptakan kenangan abadi sendiri di bawah langit yang magis. Sampai jumpa dalam pendakian berikutnya.